Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our online learning brought to you by Bimbel Nurul Fikri. With me, Kak Didi. What's up guys? How are you today? Hopefully all of you are in a good condition and happy situation. But today, we'd like to discuss about your 13th tryout, yaitu TO yang ke-13, UTBK. Kemudian barangkali langsung saja kita akan bahas mulai dari nomor 53 sampai dengan nomor 60. Kemudian ada sekitar 8 nomor, beserta nanti konsep-konsep cara menjawab pertanyaannya bagaimana. Begitu ya. Baik, kita mulai dari nomor yang ke-53. 53. Oke, terlihat kecil ya. Nanti teman-teman silahkan sambil cek di file PDF-nya yang diberikan oleh Nurul Fikri untuk melihat lebih jelasnya begitu. Karena tulisannya di sini agak kecil. Lagi-lagi kakak ingatkan bahwa ketika sahabat juara sekalian menemukan teks yang panjang seperti ini, jangan panik. Karena tidak perlu untuk membaca semuanya gitu, tapi bacalah yang diperlukan untuk dibaca, yaitu yang sesuai dengan pertanyaannya. Baik, kita lihat pertanyaannya tentang apa. Nomor 53, what does the passage mainly deal with? Lagi-lagi, pertanyaan nomor 53 adalah pertanyaan tentang topik. Biasanya memang di awal soal di dalam SBMPTN untuk yang bahasa Inggris biasanya dimulai dengan pertanyaan topik biasa umumnya sih, dan nggak harus sih sebenarnya begitu. Tapi untuk pertanyaan topik cara mengerjakannya masih ingat ya. Yang pertama, teman-teman harus menemukan keywordnya, kata kuncinya terlebih dahulu. Lalu repeated word, kata kunci itu diulang-ulang nggak sih gitu. Kemudian yang ketiga adalah cari kata-kata yang diulang itu bisa di awal masing-masing paragraf dari passage yang ada itu. Baru kemudian simpulkan. 3 statement besarnya harusnya adalah keyword, repeated word, kemudian bikin konklusi, make a conclusion. Begitu ya, untuk menentukan apa sih sebenarnya topiknya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan topik kemudian jawabannya berupa topik yang bersifat implied, meskipun itu jarang. Baik, kita langsung lihat ke jawabannya apa ya begitu. Kita mulai dari teksnya dari pertanyaannya adalah topik, maka kita cari kata kuncinya terlebih dahulu, yaitu dia ngebahas tentang apa ya. Ya, kita mulai dari kalimat pertama, online social networking includes much more than Facebook and Twitter. Ternyata ya, dia ngebahas tentang social networking teman-teman, yaitu jejaring sosial gitu. Ya, itu bukan sekedar Facebook sama Twitter doang gitu. Kalimat setelahnya adalah online use of technology to connect people enable them to collaborate with each other and form virtual communities. Tapi yang dinamakan social networking itu ya semua online use of technology to connect people, untuk menghubungkan antar orang gitu, antar kita gitu. Enable them to collaborate with each other, yang memungkinkan para penggunanya tersebut untuk collaborate with each other and form virtual communities. Kemudian dia bisa membentuk komunitas virtual begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan social networking. Paragraf kedua, social networking lagi. Jadi seakan-akan dari 2 paragraf itu kita udah tahu nih. Nah, ini yang dibahas tentang social networking nih gitu. Coba fokus ke bagian yang bercetak biru. Di sana ada among millennial ages 18 to 33 rose from 96%. Itu dia meningkat dari 60% kepada 83%. Di setiap generasi ada 45 tahun atau lebih dari itu, double age participant. And adult di usia kira-kira 70 sampai older atau di atasnya, called drop die participant. Lihat kalimat setelahnya, and have said they use it to discuss school work. Dan separuh dari kalimat yang sebelumnya yang menyatakan bahwa 96% dari yang menggunakan online access, dia dilaporkan bahwa dia juga menggunakan social networking. Separuh darinya dia menggunakan untuk diskusi tugas sekolah. Nah, kita temukan clue baru bahwa setelah dia sebutkan mengenai social networking, ternyata dibikin pembahasannya lebih mengerucut nih gitu, yaitu social networking yang digunakan di bidang pendidikan. Wah, emang seperti itu? Kita lihat aja.
di paragraf setelahnya bahwa survey research confirmed that interest practicing social networking for educational purposes is high. Yaitu ada research, survey research yang menyebutkan bahwa practicing social networking, yaitu dia bermedsos begitu, bermedsos dengan untuk tujuan pendidikan itu tinggi banget loh gitu. Coba kita lihat selanjutnya, National Survey of 1,200 principal and teacher and librarian found that most agree that social networking site can help educator. Yaitu ada national survey, kira-kira 1.200-an kepala sekolah, guru, pustakawan gitu, dia menemukan dan sepakat bahwa sosmed itu dapat ngebantu para guru, para pendidik untuk share information, kemudian and resources, create professional learning communities, dia bikin komunitas belajar yang bagus gitu, improve school-wide communication, dia bisa meningkatkan komunikasi antar guru, kemudian staff, kemudian siswa-siswi begitu. Nah, kemudian di statement terakhir, di sana, they also said that tool could improve student motivation. Ternyata dia juga bisa meningkatkan student motivation, yaitu motivasi siswa buat belajar mungkin gitu. Kemudian and engagement, keterlibatan mereka di dalam belajar. Have student develop a more social feeling of learning, dan juga dia bisa mengembangkan siswa di social view of learning and create connection to real life learning, dan dia bisa bikin connection to real life learning. Jadi apanya sosmed yang sedang dibahas? Ternyata penggunaan sosmed di pendidikan. Jadi dari konteks passage ini, teks ini dapat kita simpulkan bahwa yang sedang dibahas adalah sosmed 1. Sosmed untuk apa? Untuk tujuan pendidikan 2. Berarti cari opsi jawaban yang ngebahas tentang 2 poin besar ini. Begitu. Caranya tadi cukup gampang sih. Temukan kata kunci di paragraf awal, karena modelnya ini kayak deskripsi aja nih gitu. Kemudian di paragraf awal kita temukan, sosmed bro, sosmed gitu, yaitu online social networking. Paragraf 2, online social networking dan penggunanya siapa aja. Digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk pendidikan. Jadi jawabannya adalah jelas, maka jawabannya adalah yang A. The increased trend in using social networking in education. Kata kunci pertamanya dapat, yaitu social networking. Kata kunci yang kedua dapat, yaitu dia digunakan di education. Begitu ya. Oke, kalau untuk tulisan di sini barangkali bisa dibaca secara garis besar. Tadi paragraf 1 membahas tentang definisi dan fungsi social networking. Paragraf 2, sebagaimana kakak jelaskan tadi, adalah adanya penelitian mengenai social network yang menunjukkan peningkatan yang tinggi di kalangan pengguna gitu, dan setengah dari responden pelajar menggunakannya untuk diskusi, belajar begitu. Kemudian paragraf 3, hasil survei dari penelitian terhadap kepala sekolah, guru, staf itu tadi, guru, staf dan pustakawan menunjukkan bahwa ada peningkatan di pemanfaatan keperluan pembelajaran, yaitu educational purpose, dengan menggunakan sosmed, social media atau online social networking. Sehingga jawabannya adalah yang A. Misal kita cek di opsi jawaban B nih, the development of the technological benefit for teaching. Kelihatan bahwa di sana tidak memuat tentang online social networking, tidak ngebahas tentang kata kunci yang kedua, yaitu tentang education. Mungkin teaching sih, cuma tidak cukup mewakili. Apalagi kata kunci pertamanya, yaitu penggunaan sosmednya nggak disentuh sama sekali. Untuk konteks seperti ini, opsi jawabannya sudah pasti salah. Opsi jawaban C, the future impact of social networking on future impact. Bukan future impact lagi, ini sudah terjadi begitu. Opsi jawaban D, misal, the research result in using technology in daily life. Dua-duanya nggak dapat, yaitu harusnya dia ngebahas tentang online social networking sama education, dua-duanya dilepaskan, sehingga ini sama sekali tidak bisa dijadikan jawaban. Kalaupun misal opsi jawaban D ada nih kak,
emang 100% ada nih di dalam teks, maka dia bukan masuk ke dalam jawaban dari pertanyaan topik atau main idea gitu, tapi dia stated detail dan dia tidak bisa mewakili karena dia posisinya hanya sebagai supporting doang gitu, kalaupun itu ada, apalagi kalau nggak ada gitu. Increase the number of user in social media, tujuan pendidikannya nggak dapet sehingga opsi jawaban E pun jadi jawaban yang kurang tepat. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 54. Oke, nomor 54. Masih social networking. Oke, pertanyaan vocabulary. The word practicing in paragraph 3 is best replaced by. Nah, ketemu dengan model yang kedua yang sempat kakak jelaskan di di pertemuan atau di video-video sebelumnya, bahwa untuk pertanyaan would be replaced by di sana be atau is best replaced by itu tidak mesti ini harus berupa sinonim jawabannya. Bisa jadi dia berupa antonim atau yang lainnya. Terus patokannya apa dong? Patokannya adalah dia sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau kita lihat konteks kalimatnya ini sudah tepat ya. Jadi survey research, ada survei yang mengkonfirmasi bahwa interest in practicing social networking for educational purpose is high. Hasil daripada riset tersebut adalah yaitu practicing sosmed, yaitu bermedsos begitu. Bermedsos untuk tujuan pendidikan itu naik tinggi gitu, cukup tinggi. Jadi kata practicing di sana itu sama dengan apa nih kayak gitu. Nah, kita lihat aja. Kata practicing di kalimat tersebut itu bermakna menggunakan atau bermedsos, menggunakan medsos, memanfaatkan medsos. Nah, di sini konteksnya bisa nih untuk sinonim jawabannya. Maka yang paling tepat untuk menggantikan kata practicing itu dalam konteks ini adalah sinonim itu adalah memanfaatkan. Kita cari aja. Engaging, melibatkan, nggak masuk. Improving, meningkatkan. Masa meningkatkan social networking? Tidak masuk. Kemudian organizing, mengatur social networking, bukan mengatur. Emphasizing, menekankan, tidak masuk juga. Harnessing, memanfaatkan. Nah, ini yang paling sesuai konteks dengan konteks kalimat yang ditanyakan. Begitu ya teman-teman. Oke, sip. Baik, kita lanjut ke nomor yang ke-55. Nomor 55. Oke, sorry. Jadi jawabannya tadi adalah yang Eko ya, harnessing, yang berarti memanfaatkan. Sekarang nomor 55. Kita cek terlebih dahulu. Oke. Pertanyaannya adalah school principals believe that social networking. Para kepala sekolah itu dia yakin bahwa media sosial itu titik. Ya, dia konteksnya adalah kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dia yakin bahwa dia percaya bahwa social networking itu bisa apa nih? Nah, berarti ini pertanyaan stated detail question. Teman-teman atau sahabat juara sekalian bisa cek aja yang berkaitan dengan pembahasan adanya kepala sekolah yang meyakini bahwa social networking itu seperti apa. Kita baca baik-baik. Di paragraf itu, informasi itu ada di paragraf yang ketiga yang menyatakan bahwa in an online discussion, kemudian with 12 of the principal survey, they also said this tool could improve student motivation and engagement. Dia bilang they also said, ini tadi dia ngomongin tentang kepala sekolahnya. They also said this tool could improve student motivation, yaitu sosmed itu ternyata dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, and engagement, yaitu dan keterlibatan mereka di dalam belajar. Oh, ternyata itu pendapatnya dari kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah engages student in learning. Jadi jawabannya adalah yang C. Develop student curiosity, nggak masuk. Maintain the private relationship, nggak masuk, karena yang disebutkan cuma meningkatkan motivasi sama keterlibatan siswa itu di dalam belajar gitu, sehingga jawabannya nggak ada yang lain kecuali yang C. Have student discuss school work, jadi discuss school work di sana tidak disebutkan sih ketika menyebutkan tentang hasil survei
yang menyebutkan tentang keyakinan para kepala sekolah. Waktu zaman I, make student critical. Ini juga tidak disebutkan, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 56. 56 dia oke. Ini masuk ke dalam pertanyaan. Nih silahkan perhatikan, the writer intends to, berarti dia masuk ke dalam pertanyaan purpose of a sentence, yaitu tujuan dari penyebutan kalimat tersebut. Nah, kita lihat dulu. Among students surveyed in National School Board Association study, 90% terdapat survei bahwa hasilnya adalah bahwa 96% dari anak-anak yang menggunakan online access reported using social networking. Dilaporkan mereka menggunakan medsos, kawan-kawan. Kemudian, and half said they used to discuss schoolwork. Dan separuh dari mereka itu menyebutkan bahwa mereka bermedsos itu untuk belajar gitu, untuk berdiskusi mengenai tugas-tugas sekolah mereka gitu. Jadi ada di kalangan siswa yang disurvei oleh penelitian nasional National School Board Association, 96 dia menggunakan medsos hasilnya, kemudian separuh darinya dia menggunakannya untuk belajar. Jadi jawabannya adalah show the representative of the survey participant, yaitu menunjukkan tentang ini nih siswa yang disurvei sebanyak 96%-nya menggunakan medsos, separuhnya dia menggunakannya untuk belajar. Oke, baik sahabat juara, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor yang ke-57. Baik, nomor 57. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah what most likely motivates the writer in writing the passage. Pertanyaan ini menanyakan tentang background, alasan kenapa sih tulisan ini harus ada, alasannya apa sih penulis harus menulis ini gitu. Sehingga pertanyaan ini mirip sekali dengan tujuan dari penulisan. Ada goal di kemudian untuk purpose, sedangkan ini alasan apa, kenapa tulisan ini harus ada, apa alasannya, ada hal apa, ada hal penting apa, ada masalah apa. Itu adalah yang perlu dijawab ketika ingin mengerjakan soal author motivation. Ingat, author motivation. Baik, kita cek dari paragraf yang pertama. Maka perlu untuk menjawab pertanyaan ini ditemukan dulu ini topiknya ngebahas tentang apa ya gitu. Dari statement pertama, our new report, a major liability revealed that, menyebutkan bahwa apa yang dia sebutkan, many logging operation in Papua New Guinea appear to be breaking the law. Ternyata banyak pembalakan atau penebangan yang terjadi di Papua New Guinea itu breaking the law, yaitu dia melanggar hukum gitu. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian siapa yang terlibat di dalam sana? Karena ini ngomongin tentang pembalakan nih. Yang terjadi di mana? Di Papua New Guinea gitu. Baik, kemudian di paragraf 2, China is the world's largest consumer and manufacturer of wood and wood product. Ternyata di bagian paragraf kedua itu menyebutkan tentang bahwa China itu adalah termasuk ke dalam konsumer yang paling besar, the largest consumer and manufacturer of wood, dari wood and wood product, dan produk-produk yang terbuat dari kayu gitu. Setelahnya dia ngebahas tentang the risk of illegal timber from countries like PNG flooding China's market, yaitu bahwa resiko dari illegal timber, pembalakan hutan secara liar tersebut yang berasal dari Papua New Guinea itu membanjiri market yang ada di China, yaitu membanjiri pasar Cina gitu. Kemudian has potential to damage its reputation. Nah, itu bisa bisa merusak reputasinya dia gitu. Kemudian and major trade relationship as buyer in the US and EU. Kemudian which ban illegal timber import, yang mana dari the US maupun EU itu biasanya dia melarang yaitu illegal timber import, yaitu pembalakan yang ilegal. Kemudian
take action to protect themselves, yaitu mereka mengambil langkah ini untuk melindungi mereka gitu. This threat has profound implication for PNG as well. Nah tentu hal ini itu akan pengaruh sama Papua Nugini itu sendiri gitu. Oke, baik. Kemudian langsung ke paragraf setelahnya, dia ngebahas tentang on paper. Secara tertulisnya, the legal system in PNG guaranteeing the indigenous Papua New Guinea have control over their forest. Seakan-akan bahwa secara tertulisnya itu masyarakat Papua New Guinea yang memiliki wewenang tentang hal itu gitu. Tapi apakah realitasnya seperti itu? Kalimat setelahnya, in reality, however, the government is responsible for catastrophe failure to uphold this law. Ya realitasnya mungkin nggak sesuai dengan yang ada di sana gitu. Kemudian bagaimanapun ini pemerintah harus mengambil langkah. Dia yang bertanggung jawab tentang kegagalan hal ini untuk membuat law-nya, untuk memperkuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya gitu. And the forest sector has been plagued for decades by allegation of corruption and law breaking. Padahal ya terdapat juga di sana corruption sama law breaking itu udah pernah terjadi gitu. Dan itu dalam waktu yang lama, decades. Paragraf terakhirnya, this forest and life is support under threat. Ya, ini forestnya dalam ancaman yang serius gitu. Sehingga apa sih yang memotivasi penulis untuk menulis teks ini? Jelas. Tadi dia ngebahas tentang logging, illegal logging. Kemudian yang kedua adalah bahwa dia menyebutkan China. Jadi apa alasannya? Ya mungkin adanya apa ya? Adanya peningkatan mengenai kekhawatiran mengenai market in sustaining PNG illegal logging, market China yang mempertahankan illegal logging. Baik. Kalau dari pembahasan dari teks tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ini mengenai pembahasan mengenai pembalakan liar yang terjadi di Papua Nugini. Kemudian, ini menyebabkan banyak kerugian. Iya, banyak yang rugi gara-gara banyak yang breaking the law tadi itu, melawan aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian, selanjutnya adalah bahwa ternyata China itu merupakan pasar consumer terbesar, manufacturer terbesar of wood and wood product. Sehingga ada dua poin besar ini, yaitu antara China sebagai wood largest consumer and manufacturer sama illegal logging, bahwa mereka masih menerima gitu di market itu. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah there is growing concern about China's market in sustaining PNG illegal logging. Adanya perhatian, kekhawatiran yang meningkatnya kekhawatiran terhadap market China's market in sustaining dalam mempertahankan illegal logging itu. Adanya kekhawatiran tentang hal itu. Yaitu sebenarnya dia baliknya adalah kepada mereka sendiri, baik itu mereka jadi resikonya adalah reputasinya dia akan anjlok, tapi masalahnya adalah dia berdampak juga terhadap Papua Nugini. Jadi jawabannya adalah inilah alasan kenapa si tulisan ini harus ada, karena meningkatnya tingkat kekhawatiran tadi gitu. Jadi jawabannya yang baik, lanjut ke nomor 58. 58 pertanyaannya tentang implication atau implied detail question. Implied detail question dalam soal ini tergolong cukup mudah, karena di sana sudah menyebutkan satu kalimat full, sehingga teman-teman tidak perlu untuk membaca dan mencari-carinya di passage yang panjang. Kemudian ini di mana ya begitu, sehingga langsung saja ke poinnya. Paling nanti silahkan cek di konteksnya. Kalimatnya adalah this trade has profound implications for PNG as well. Hal ini itu juga memiliki dampak buruk maksudnya terhadap Papua Nugini juga gitu. Nah, sekarang kita cek aja di sana apa dampak dari yang didapatkan oleh China's market ketika dia terus menerima produk-produk yang ilegal gitu atau illegal timber begitu. Nah, maka yang paling tepat implikasinya adalah jawabannya adalah yang C, yaitu PNG illegal timber export
poses great risk not only to China but also to PNG. Ya nggak hanya Cina doang sih yang dapat dampak buruknya, tapi ini Papua Nugini juga dapat juga gitu. Jadi kata this dalam soal itu, this, nah ini dia, this itu merujuk kepada dampak buruk perdagangan kayu ilegal itu yang dilakukan oleh China itu. Kemudian, nah itu disebutkan juga memiliki profound implication. Artinya profound implication itu sama dengan dampak buruk teman-teman, atau bad effect begitu untuk Papua Nugini. Jadi perdagangan kayu ilegal itu dapat berdampak buruk buat kedua negara, baik itu untuk China maupun ke Papua Nugini. Maka dia sebutkan this threat has profound implication for PNG as well. Yaitu baik ke China dapat buruknya, PNG juga dapat, yaitu Papua Nugini. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ke-59. 59 pertanyaannya adalah which of the following best restate? Pertanyaan restatement, di mana teman-teman perlu untuk menemukan ini kata kunci pertama nih, ini kata kunci kedua, kemudian silahkan cek saja ini mana yang sesuai dengan statement yang ada di kalimat tersebut. Atau secara simpel sebenarnya begini, kalau semuanya vocabulary question kemudian dia sinonim, maka cari sinonimnya. Sedangkan ini juga sinonim, cuma dia dalam bentuk kalimat. Itu dia simpelnya. Sehingga kata-kata kunci yang ditemukan nanti kita cek di opsi jawaban, sesuai nggak sih dengan kalimat ini, maksudnya secara utuh gitu. Oke, baik, kalimatnya kita baca dulu. On paper, the legal system in PNG guarantees that indigenous Papua New Guinea have control over their forests. Yaitu kalimat tersebut memiliki arti bahwa di atas kertas, bahwa sistem di PNG itu menjamin bahwa orang-orang pribumi di sana itu memiliki kontrol terhadap their forest, terhadap hutan mereka. Tapi apakah faktanya seperti itu? Itu dia. Kemudian kalimat itu diikuti menyebutkan tentang realitanya yang berkebalikan. Ternyata nggak juga kayak gitu maksudnya. Kemudian, jadi pribumi memiliki kontrol atas hutan mereka itu hanya sekedar teori doang. Itu poin pentingnya. Sehingga jawabannya adalah yang B. The indigenous Papua New Guinea have the right to manage their forest only in theory. Hanya sebatas teorinya doang nih, begitu. Misal opsi jawaban yang A, the PNG government guarantees that local people have power to control over their forest. Makanya dia tidak mewakili karena faktanya nggak gitu. Itu cuma di atas kertas doang gitu. Kemudian in Papua New Guinea, the law permit the local people to unlimited advantage of their forest. Kenyataannya kebalik kok, bahwa di Papua New Guinea aturannya gitu, undang-undangnya gitu, itu mengizinkan orang-orang lokal untuk memanfaatkan hutan itu tanpa batas. Di atas kertas ya. Kemudian there is an agreement between government and local people forest management, nggak mewakili sama sekali, karena di kalimatnya dia menjelaskan tentang ini di atas kertas doang nih yang bilang bahwa local people itu bisa berkuasa atas hutan mereka gitu, padahal enggak. Kemudian according to the law, only indigenous Papua New Guinea can manage Papua New Guinea forest. Ya, di peraturannya gitu hanya orang Papua Nugini yang diizinkan untuk mengelola hutan yang ada di sana. Bukan, karena itu hanya di atas kertas saja. Begitu teman-teman, sehingga yang paling sesuai restatementnya yaitu opsi jawaban B, yaitu hanya sekedar di atas kertas doang begitu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 60. Nomor 60 pertanyaannya adalah, the author begin paragraph 2 by stating China reputation in the world industry followed by account bla bla bla. Terdapat kata followed by ini sebenarnya apa sih? Followed by, untuk mencari jawaban daripada followed by ini, temukan terlebih dahulu statement awalnya itu ada di mana. Misal di paragraf 2 nih, udah jelas di paragraf 2, kemudian kalimat awalnya apa nih? Oh, ternyata di sana. China is the world largest consumer. Ternyata China itu dia konsumer terbesar nih untuk
and manufacture of wood and product. Nah, lalu diikuti oleh apa? Kata diikuti itu bisa jadi diikuti di kalimat berikutnya. Atau bisa jadi dia diikuti itu berarti di paragraf setelahnya. Cari, sudah ada main point belum sih di kalimat setelahnya? Udah ada point lain belum sih di kalimat setelahnya? Belum ada, nih masih ngebahas hal yang sama. Berarti di paragraf setelahnya. Jadi fleksibel. Tapi kalau semuanya di kalimat berikutnya itu udah ada nih, yaitu poinnya adalah begini begitu, berarti ambil dia sebagai jawabannya. Jadi ketika dia menyebutkan largest consumer China itu adalah the world largest consumer, setelahnya kita lihat yet it has no regulation. Ini ngebahas hal yang berbeda lagi nih. Ini ngebahas tentang regulasi. Meskipun begitu, China has no regulation to keep illegal timber from entering its border. Di China itu nggak ada regulasi yang menjaga mereka dari masuknya illegal timber from entering its border, dari masuk ke sana begitu. Jadi ngebahas tentang apa nih? Ketidakadaannya regulasi di sana mengenai kayu-kayu atau kayu-kayu yang ilegal untuk masuk ke sana. Regulasi ya, untuk pertama tadi menyebutkan bahwa China as the world largest consumer. Sehingga jawabannya adalah yang A. The absence of illegal timber regulation in China and its implication. Begitu ya. Kalau semuanya kita cek coba di opsi jawaban B, the threat of illegal timber to China trade relationship with US and EU, terlalu jauh teman-teman setelahnya. Jadi seakan-akan ada ancaman illegal timber. Emang yang dibahas setelahnya apa? Tidak adanya regulasi. The risk of brought by PNG illegal timber to China international trade relationship tidak menyentuh juga tentang regulasi. Problem caused by PNG illegal timber flooding in China tidak ngebahas tentang regulasi. Padahal kalimat setelahnya adalah membahas tentang adanya regulasi. Itu yang dimaksud dengan followed by. Dan ini termasuk ke dalam pertanyaan text organization, yaitu gimana sih kerangka karangan itu dibikin. Statement pertamanya dia ngomongin tentang China itu sebagai negara besar dunia, sebagai consumer wood product nih. Kemudian setelahnya ngomongin apa? Ketidakadaan regulasi. Nah ini adalah poin yang lain. Begitu kawan-kawan. Bergantung kalian menemukan poin barunya itu ada di mana? Ada di kalimat setelahnya ataukah di paragraf setelahnya? Begitu ya. Sudah cukup paham? Oke, sip. Ini adalah nomor terakhir ternyata. Oke, sip. Thank you very much for watching our video today. Dan jangan lupa kakak ingatkan untuk tetap semangat meskipun dalam kondisi berpuasa ya. Tetap semangat, tetap belajar, kemudian jangan lupa untuk terus latihan di aplikasi NF Juara. Manfaatkan fitur baru dari NF Juara yaitu konsul. Klik konsul, kemudian teman-teman di sana akan menemukan jawaban-jawaban dari guru-guru Bimbel Nurul Fikri di seluruh Indonesia. Thank you very much for watching our video. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.